Shalom saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita bersyukur, kita bersuka cita. Kita diberi anugerah oleh Tuhan, penyertaan Dia kepada kita sehingga kita ada sampai hari ini. Di bulan Desember ini kita masih bisa bersama-sama beribadah, menaikkan pujian, masuk di dalam tata Tuhan yang kudus. Oleh karena itu, dimanapun saudara berada, mari kita memberikan persembahan, pujian dan penyembahan kepada Tuhan kita, Raja di atas raja. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu kepada kami, ya Tuhan. Penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, Yesus. Kami tahu kami butuh Engkau, karena Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Saat ini Tuhan, kami mau naikkan pujian penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan, karena hanya Engkau yang layak untuk disembah. Biarlah Tuhan pujian dan penyembahan yang kami naikkan ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Yesus. Dan Tuhan, Allah Roh Kudus, Engkau memberkati ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, dan hingga akhirnya ya Tuhan. Hanya nama-Mu yang ditinggalkan, hanya nama-Mu yang disembah, Yesus Kristus Allah kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian bagi Tuhan Allah kita, Raja kita, karena kita tahu Dia lahir untuk kami, telah menebus dosa-dosa kami. Dia bangkit bagi kami semua.
hanya Yesus yang ku puja, hanya Yesus yang ku sanjung, hanya Yesus sebab Kau Allahku yang ku sembah, hanya Yesus yang ku puja, hanya Yesus yang ku sanjung, hanya Yesus sebab Kau Allahku. Yang ku puja
Shikira takarana maraya sekira la papa. Shikira takarana maraya sedara la papa. Terima kasih Yesus. Kami tahu Engkau turun di dunia ini Yesus sebagai juru selamat kami Yesus. Engkaulah yang diagungkan, Engkaulah yang ditinggikan Yesus. Engkaulah yang disembah-sembah kami Yesus. Engkaulah yang kami nanti-nantikan Yesus. Mari kita katakan sekali lagi, Engkau yang kami sembah Yesus. Yesus, Engkau Allah kami Yesus. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembahkan curah Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah asuhan Yesus, Kau Allah kami. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau terima kasih buat curahan Roh Kudus-Mu. Segala pujian penyembahan sudah kami naikkan kepada Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan isi hati-Mu yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu itu. Kiranya Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang telah ditabur di dalam hati kami boleh berakar dan boleh menjadi panutan di dalam hidup kami Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat GBI Avia Cemara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita dapat jumpa lagi, dan saya bersyukur karena sudah dipercaya untuk menyampaikan renungan untuk ibadah kita hari ini. Namun sebelumnya marilah kita akan berdoa lebih dahulu, memohon Tuhan akan memberkati renungan firman Tuhan yang akan kita lakukan bersama-sama ini. Bapa kami yang dalam surga, kami sangat bersyukur dan terima kasih kepadamu karena hari ini kami dapat bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon Tuhan akan mengurapi kami sekalian supaya kami dapat diberkati oleh renungan firman-Mu ini.
Hamba berdoa kepadamu ya Tuhan, hamba-Mu yang serba biasa ini untuk menyampaikan firman-Mu yang luar biasa. Hamba-Mu membutuhkan pertolongan Tuhan. Urapilah hamba-Mu agar supaya hamba-Mu dapat menjadi saluran yang jernih dari kehendak-Mu untuk disampaikan kepada putra-putri kekasih-Mu di GBI Avia Cemara ini ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan perenungan kami terhadap firman Tuhan saat ini dari awal sampai kepada akhirnya supaya mendatangkan kemuliaan bagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa ini. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan yang saya kasihi juga, pada hari ini saya ingin bersama-sama dengan saudara dalam suasana sudah sangat dekat dengan Natal ini ya saudara. Ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kalau bisa diberi judul maka judulnya adalah Belajar dari Kisahnya Orang Majus. Belajar dari Kisah Majus. Nah, kisah Majus ini terdapat di dalam kitab Injil Matius pasal yang kedua. Dan mari kita akan bersama-sama membaca kisahnya, nanti kemudian kita akan dapat belajar dari kisah ini. Pasal 2 ayat 1 dari kitab Matius dimulai dengan pernyataan sebagai berikut dan seterusnya ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana atau kapan bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, bukan bayi itu ya. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Perhatikan saudara, masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cerita orang Majus ini kayaknya sudah cukup familiar ya, sudah biasa kita dengarkan bersama-sama. Namun pada hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihat, kalau kira-kira kita bertanya kepada seluruh penulis Alkitab itu menulis cerita atau kisah-kisah atau tulisannya itu kira-kira tujuannya untuk apa? Pasti tujuan yang pertama ingin memperkenalkan siapa Allah itu, seperti apa Allah itu. Demikianlah juga dengan kisah orang Majus ini. Saudara. Kalau kita melihat bahwa orang Majus ini adalah orang dari negeri yang jauh sekali. Ada yang memperkirakan ini adalah orang-orang yang berasal dari Irak atau Iran sekarang. Berarti perjalanan sangat jauh dari tanah Palestina, tanah perjanjian itu. Jauh sekali. Nah, tapi lihatlah bahwa walaupun kitab Matius sebenarnya adalah Injil yang ditujukan kepada jemaat Tuhan yang di Antioquia, yang pada dasarnya mayoritas mereka adalah orang-orang Yahudi, tetapi lihatlah bahwa Matius ingin mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah penjelmaan dari Allah, penjelmaan dari Tuhan yang tidak eksklusif kepada orang-orang Yahudi saja. Sehingga orang-orang bukan Yahudi, orang Irak, Iran itu diundang untuk ikut, boleh bilang ikut Natalan pada Natal yang pertama itu. Jadi dengan ini maka kita melihat satu pelajaran bahwa Allah kita itu adalah Allah yang tidak eksklusif.
Orang yang eksklusif itu biasanya suka bagi kumpulannya sendiri aja, pokoknya orang-orangnya sendiri saja. Tapi kalau tidak eksklusif itu seperti mau merangkul siapa saja. Dan Tuhan kita, Allah kita dalam kitab Matius ini diperkenalkan bukan sebagai Tuhan atau Allahnya orang-orang Yahudi saja, tetapi juga Allahnya orang umat seluruh dunia, sehingga orang-orang Majus dari negeri timur yang sangat jauh itu diundang untuk ikut Natalan, boleh dibilang begitu ya. Dan apa? Surat undangannya mahal sekali, saudara. Bayangkan, itu ada bintang besar yang menyebabkan mereka akhirnya mencari dari sumber-sumber sejarah mereka. Sebenarnya kalau ada bintang besar seperti ini, apa sih maksudnya? Lalu akhirnya mereka menemukan, oh ini artinya ada raja, segala raja-raja yang besar sedang lahir. Mari kalau gitu kita pergi ke sana dan kita akan menyembah mereka, menyembah dia, karena dia adalah raja segala raja. Lihatlah, satu bintang saja kalau boleh dibilang harganya berapa. Ini dikatakan sebenarnya bintang besar. Ada para ahli yang mengatakan ini adalah gugusan atau kumpulan dari banyak bintang sehingga bersinar sangat terang. Berarti amat sangat mahal undangannya. Walaupun begitu Allah tetap mau ini dilakukan supaya yang ikut mengenal kepada Tuhan bukan hanya umatnya yang sudah kenal, tapi orang-orang yang ada di luar mau dibawa masuk. Saya pernah agak prihatin ketika saya mendengarkan satu khotbah dari pendeta Suset Hetting ya, dikatakan pada waktu itu dia mengatakan ada perayaan Natal di suatu tempat di Eropa sana. Pada tanggal 24 malam ibadah dengan sangat bagus, sangat mewah dan luar biasa. Tapi Suset Hetting katakan keluar dari gedung gereja itu ada orang-orang yang sebenarnya mestinya bagus untuk diundang masuk ke dalam gedung gereja untuk ikut. Karena dia orang-orang yang gembel, orang-orang yang tidak punya makanan yang jelas dan sebagainya. Mestinya mereka diikutkan, tapi orang-orang gereja itu tidak mau merangkul mereka. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya dulu berasal dari keluarga besar, 9 bersaudara yang semuanya tidak kenal kepada Tuhan. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, kami dilahirkan di sebuah kampung ya di Blitar. Untungnya gereja kami di situ itu, kami bukan orang Kristen ya, tapi di gereja di kampung saya itu adalah gereja yang tidak eksklusif sehingga mereka suka sekali mau ngajak kami sehingga kalau Natalan itu orang-orang kampung itu diajak kalau bisa dan mereka kasih drama dan sebagainya. Dan saya pada waktu itu tidak mau masuk ke dalam gedung gereja itu, cuma ngintip-ngintip saja dari jendela tapi dengan melihat drama-drama itu akhirnya firman Tuhan masuk dan nanti pada waktunya dalam kurun waktu yang cukup panjang akhirnya saya bisa menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Saudara-saudara, kampung saya orangnya tidak eksklusif, mau ngajak kami untuk mendengar tentang Tuhan, untuk mengikut Tuhan dan sebagainya. Gara-gara itu akhirnya keluarga kami dapat percaya kepada Tuhan Yesus satu demi satu dalam kurun waktu 37 tahun. Akhirnya seluruh keluarga besar kami menjadi anak-anak Tuhan. Kalau Allah kita adalah Allah yang tidak eksklusif, maka Dia harapkan orang-orang Kristen juga tidak eksklusif. Jangan tertutup bergaulnya. Mari kita menjadi garam dan terang dunia sehingga orang-orang betul-betul digarami dan menjadi ikut kepada Tuhan. Itu yang diperkenalkan oleh Matius tentang Allah dari kisah orang Majus ini. Nah, sekarang saya ajak kita akan belajar dari orang Majusnya sendiri. Apa yang dapat kita pelajari? Hari ini saya ingin bersharing mengenai 3 hal yang kita bisa pelajari dari orang Majus. Yang pertama adalah orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang benar-benar niat dan serius. Niat dan serius. Betapa tidak, saudara? Perjalanan mereka ini dari Iran atau Irak itu membutuhkan waktu 2 tahunan kira-kira dalam firman Tuhan dikatakan. Karena di ayat-ayat di bawahnya kalau kita baca, kan tadi kita membaca bahwa Herodes bertanya dengan teliti kepada mereka, kapan bintang itu mulai nampak? Dan ayat-ayat di bawahnya yang dari kita baca, tidak kita baca hari ini, itu akan sudah ketahui bahwa sebenarnya orang Majus menjawab itu, 2 tahun yang lalu. Dengan demikian berarti orang Majus itu sudah melihat bintang itu 2 tahun yang lalu. Enggak mungkin selama 2 tahun itu dia tidak berjalan. Mungkin sesudah dia melihat itu, lalu kemudian mereka mengadakan perjalanan. Dan kalau langsung mengadakan perjalanan, berarti perjalanannya 2 tahun. Ya katakanlah mereka nggak langsung ya, tapi kalau nggak langsung pun, ya pasti masih 1,5 tahun dan sebagainya. Bayangkan perjalanan 1,5 tahun. Kenapa kok menjadi sangat lama?
Nah sebenarnya saudara kalau lihat di peta, saudara perhatikan, mereka berasal dari daerah-daerah yang mungkin disebut Babylon itu ya. Kalau mau pergi ke Bethlehem, ada jarak lurus saja, itu mungkin bisa ditempuh dalam beberapa bulan. Tapi karena daerah itu padang gurun yang sangat tidak bersahabat untuk dijadikan perjalanan, maka mereka mesti ke atas dulu itu, yang merah itu, ya, sampai kemudian turun lagi. Dan ini kenapa kok sampai memakan waktu begitu lama? Sebenarnya yang diperkirakan orang-orang ini adalah kaum bangsawan, kaum jutawan, ya, kaum cendekiawan. Jadi orang-orang yang begitu-begitu itu biasanya kalau mengadakan perjalanan kan nggak bisa cepat-cepat ya, sering-sering berhenti, sehingga memakan waktu 2 tahun. Nah, saya katakan ini niat karena waktunya sendiri 2 tahun. Serius loh, karena selama 2 tahun berarti mereka itu tidak ada pemasukan. Tapi yang ada adalah pengeluaran terus, keuangannya dihabiskan terus, sehingga akhirnya untuk membiayai itu mereka harus mengorbankan sangat besar dari waktunya, dari tenaganya, tidak bekerja, tidak ada pemasukan. Nah kalau kita perkirakan nanti pulangnya 2 tahun lagi, berarti 4 tahun ya, libur hanya untuk perjalanan misi ini, yang hanya keluar uang, keluar tenaga dan sebagainya, sampai berjumpa dengan yang akan menjadi raja segala raja. Itu berarti sangat serius, sangat. Saya pernah dengar orang-orang mengadakan perjalanan misi, mission trip. Tapi biasanya saya belum pernah mendengar sebuah mission trip yang memerlukan waktu 2 tahun atau bahkan 4 tahun perjalanan itu. Itu belum pernah ada. Ini kalau begitu perjalanan yang luar biasa. Karena mereka percaya berdasarkan ilmu-ilmu perbintangan mereka, bahwa bintang itu menunjukkan bahwa yang lahir ini adalah raja segala raja, maka mereka kemudian ingin menyembah dan mempersembahkan persembahan-persembahan yang sungguh-sungguh layak bagi raja segala raja ini. Jadi mereka sangat niat dan serius. Kiranya orang-orang Kristen juga demikian. Karena Tuhan sudah habis-habisan dengan kita tadi, tidak eksklusif, karena itu dia merangkul kita untuk undangannya saja mahalnya minta ampun. Ya kita mestinya harus niat dan serius dengan Tuhan. Saya diberkati ya, dulu sebelum keluarga kami ada satu pun yang kenal Tuhan. Tapi ibu saya itu selalu mengamati orang-orang Kristen di kampung kami. Ketika orang Kristen di kampung kami itu menginjil ke satu daerah yang sangat jauh, dan akhirnya mereka berdoa untuk orang sakit disembuhkan, maka orang sakit itu akhirnya beribadah ke kampung saya. Dan ibu saya mengatakan, itu mereka itu berangkat dari kampungnya itu kira-kira jam 2 pagi untuk ibadah di kampung kita ini jam 9 pagi. Perjalanannya berarti 7 jam sendiri. Ibadah 2 jam, 1 jam kira-kira makan minum bersama jemaat, lalu pulang lagi 7 jam. Bayangkan berapa jam dihabiskan untuk 1 kali ibadah. Tapi gara-gara mereka betul-betul merasakan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, kesembuhan ilahi dari Tuhan, maka mereka anggap bahwa keluarga itu ikut ibadah seperti itu bukan pengorbanan. Tahu-tahu pada beberapa tahun kemudian saya cerita begini kepada beberapa pendeta, ternyata ada 3 pendeta di situ yang kakak beradik dan mengatakan, Pak Gadot itu salah loh. Loh, kok salah? Kenapa? Bukan jam 2, Pak, tapi jam 11 malam berangkatnya dari kampung itu untuk pergi ke kampung saya. Loh, kok Bapak tahu? Nah, kami bertiga itu adalah anaknya bapak yang didoakan. Bapak saya itu sakit, didoakan oleh orang-orang dari kampung Pak Gadot, lalu dia sembuh, akhirnya kami sekeluarga ikut ibadah di kampungnya Pak Gadot. Bayangkan, hanya untuk 1 kali ibadah sudah menghabiskan waktu kira-kira 24 jam perjalanan pergi sampai pulangnya. Kiranya kita adalah orang-orang yang betul-betul menghayati dengan benar anugerah Tuhan, sehingga kita akhirnya menjadi orang-orang yang niat dan serius. Nah, sudah saya katakan tadi bahwa orang-orang Majus ini diperkirakan adalah kaum bangsawan, orang jutawan, cendekiawan, berarti sangat terhormat. Tapi walaupun begitu tadi dari teks yang kita baca itu, mereka adalah orang-orang yang rendah hati. Dikatakan firman Tuhan tadi, tujuannya mereka datang kepada bayi atau anak itu, waktu itu sudah berumur 2 tahun kan, sudah anak itu, maka mereka mau menyembah. Dan memang hati mereka itu hati yang rendah, sehingga akhirnya betul-betul mereka menyembah dengan sungguh-sungguh kepada Yesus. Saudara-saudara, ada seorang hamba Tuhan senior yang dulu pernah berkata kepada saya begini, di hati yang rendah dan menyembah, maka tangan orang yang rendah dan menyembah itu
pasti akan terbuka dan siap untuk berkorban. Kalau ini benar, maka ada fakta di sini. Orang Majus itu akhirnya tidak tanggung-tanggung. Ketika mereka berjumpa dengan anak Yesus itu, yang kira-kira sudah berumur sekitar hampir 2 tahunan, maka pada waktu itu mereka akhirnya menyembah dan persembahannya enggak tanggung-tanggung. Dikatakan di situ ada emas, maksudnya di sini adalah emas batangan, ya, dan kemenyan itu adalah bahan dupa yang sangat mahal pada zaman itu, dan mur, terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah mirth, M-Y-R-H-H, ya. Mirth itu berarti bahan serbuk untuk membuat wangi-wangian yang menjadikan minyak wangi kelas nomor 1 pada zaman itu. Berarti bahan yang mahal sekali. Kenapa saya katakan bahwa emas ini mesti emas batangan dan kemenyan ini harganya mahal? Begitulah juga apalagi serbuk mur tadi itu sangat mahal, karena nanti kita dengar ceritanya bahwa akhirnya Yusuf, Maria, dan anak Yesus itu harus mengungsi ke Mesir. Selama berapa lama? Selama Herodes yang sekarang masih menjadi raja. Kalau digantikan oleh Herodes anaknya, baru mereka boleh pulang. Bayangkan itu dari tempat mereka pergi akhirnya ke Mesir. Itu Mesir pada waktu itu adalah negara yang sangat maju. Itu negara yang luar biasa, segala sesuatu berarti mahal. Dan tinggal di sana si keluarga tukang kayu ini, bayangkan. Kalau tidak ada berkat dari orang Majus ini, tidak mungkin mereka sanggup untuk tinggal di sana dan bertahan di sana. Tapi syukur kepada Tuhan, ada seorang juga yang pernah mengatakan begini, kalau kita berada di tengah-tengah kehendak Tuhan, maka jangan khawatir, nanti segala kecukupan akan dicukupkan oleh Tuhan. Semoga saudara-saudara selalu mau berada di tengah-tengah kehendak Tuhan, sehingga akhirnya kita akan dicukupkan oleh Tuhan segala kebutuhan kita untuk melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita mesti mempunyai hati yang rendah dan menyembah, sehingga akhirnya Tuhan akan memberkati kita. Dan yang terakhir dalam ayat yang ke-12 tadi dikatakan bahwa karena malaikat atau Tuhan memberitahu pada malaikat, menyuruh pada malaikat, memberitahu pada orang Majus ini ya, bahwa orang Majus ini nanti kan disuruh kembali oleh Herodes setelah ketemu dengan si anak Yesus itu. Tapi kalau mereka kembali kepada Herodes, kita sudah tahu apa yang terjadi. Herodes akan tahu alamatnya Yesus pada waktu itu ada di mana dan dibunuh, maka rencana Allah bisa gagal, bisa buyar. Karena itu Tuhan tidak pernah kalah dengan rencana iblis, dengan siasat iblis dan sebagainya. Tuhan akhirnya memberitahu kepada Yusuf dan Maria supaya segera mengungsi ke Mesir, sehingga ketika Herodes dan pasukannya mencari anak itu sudah tidak ada. Marah, lalu akhirnya dibunuhlah semua anak bayi umur 2 tahun ke bawah. Nah, saudara-saudara, apa yang dikatakan? Mereka, orang Majus itu disuruh oleh Tuhan untuk pulang melalui jalur lain. Tidak melalui jalur yang kemarin mereka tempuh. Nah, jalur kemarin itu jalur melalui istana, berarti itu jalur jalan besar. Itu jalur tercepat, jalur terpendek. Tapi kalau mereka harus melalui jalur lain, menghindari Herodes, berarti jalur ini adalah jalur yang boleh dibilang jalan tikus. Dan itu jalurnya susah dan panjang. Tapi orang Majus mau ikut itu. Sampai akhirnya mereka boleh kembali ke negara asalnya dengan baik. Saudara-saudara, kisah ini mengatakan apa? Memberi pelajaran kepada kita. Setelah sukses besar, orang Majus itu yang sukses besar. Misinya adalah ketemu dengan anak itu dan kemudian dapat menyembah kepada anak itu, mempersembahkan persembahan-persembahan. Misinya sudah sukses. Melalui jalur apa? Jalur istana. Nah, jadi pikirannya ya kembali harus jalur istana, tapi mereka tetap terbuka pada pimpinan Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan jangan lewat istana, lewat jalan lain, mereka taat dan akhirnya mereka mengikuti kehendak Tuhan. Orang-orang yang sudah mengalami sukses besar melalui metode-metode tertentu, strategi tertentu, kadang-kadang mohon maaf sangat keras kepala, menganggap bahwa strategi itu adalah satu-satunya jalan menuju sukses. Tapi kadang-kadang Tuhan melihat bahwa untuk yang berikutnya tidak boleh pakai strategi itu lagi. Dan Tuhan akan mengatakan melalui jalur ini yang lain dari situ. Dan hanya orang-orang yang tetap terbuka pada Tuhan,
dia justru akan mengalami sukses yang sebenarnya. Sukses yang sebenarnya adalah apa? Kehidupan kita adalah pemenuhan terhadap pimpinan dan kehendak Tuhan. Kiranya saudara-saudara akan diberkati oleh Tuhan dengan renungan ini. Saya tuh mikir-mikir, cerita orang Majus ini cuma dicatat satu cuplikan ini saja di kitab Matius pasal 2. Tidak seluruh pasal 2 juga ya. Tapi bayangkan, saya telah diberkati dengan luar biasa seperti itu. Saya hanya berdoa kiranya saudara dan saya, kalau boleh menjadi orang-orang yang seperti orang Majus ini. Walaupun mereka bahkan bukan umat Tuhan, tapi kelihatannya sikap hidupnya itu justru lebih cocok dengan prinsip-prinsip firman Tuhan daripada umat Tuhan pada waktu itu di Israel sana. Kiranya kita juga menjadi umat Tuhan yang jangan sampai seperti umat Tuhan di Israel pada waktu itu, tapi jadilah seperti orang Majus ini. Bahkan satu kali saja ceritanya ditulis, ceritanya memberi berkat sepanjang masa. Kiranya hidup saudara, hidup saya memberkati orang dimanapun berada, dan kalau bisa sepanjang masa. Mari kita akan berdoa bersama-sama supaya Tuhan akan menjadikan kita umat-Nya yang berkenan di hadirat-Nya. Bapa, kami sangat mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu karena kami telah mendengarkan firman. Kami memohon Tuhan akan memberkati kami supaya kami dapat menjadi pelaku firman. Jadikan kami seperti Engkau ya Tuhan, supaya kami tidak eksklusif, tapi mau bergaul dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja, supaya kami dapat membawa semakin banyak orang datang dan percaya serta menyembah kepada Tuhan. Namun demikian bahkan Kau akan membawa kami menjadi umat-Mu, menjadi anak-anak-Mu, yang juga akan menjadi umat-Mu yang sungguh-sungguh niat dan serius. Karena Engkau habis-habisan buat kami. Jadikan kami juga umat-Mu yang mau habis-habisan untuk membalas cinta kasih-Mu bagi kami. Namun apabila Engkau membuat kami menjadi orang-orang yang berhasil, jadikan kami menjadi orang-orang yang tetap rendah hati. Sehingga kami tetap mau menyembah dan menghormati Tuhan. Bahkan kalau Tuhan memimpin kami dalam perjalanan hidup kami akan selalu taat kepada-Mu untuk hormat dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan hidup kami, berkatilah kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah gereja kami, berkatilah bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ini. Amin. Puji Tuhan. Akhirnya kita sampai di penghujung dari ibadah kita hari ini. Mari saya mengundang saudara-saudara sekalian, kita akan berdiri bersama-sama, kita akan menaikkan doa syafaat kita, dan kita akan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menutup ibadah ini mohon berkat dari Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, kami sangat mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Telah Kau karuniakan kepada kami hari ini, hari yang baik sehingga kami dapat beribadah kepadamu. Kami percaya Engkau telah menerima ibadah kami ini sebagai dupa yang harum di hadirat-Mu, menjadi penyembahan yang berkenan di hati-Mu ya Tuhan, dan Engkau akan memberkati kami sekalian. Sekarang kami akan bersama-sama bersatu hati untuk mendoakan bangsa kami, mendoakan bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Engkau sendiri mengetahui Tuhan bahwa seluruh bangsa di dunia sekarang sedang berperang melawan COVID-19 ini. Tuhan tolong kasihanilah kami semua. Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan sembuhkan orang yang sakit. Tuhan jangan membuat orang yang masih sehat menjadi sakit ya Tuhan. Engkau tolong supaya ditemukan vaksin dan ada jalan-jalan keluar yang baik. Menolong manusia supaya bisa berdisiplin sehingga akhirnya kami akan dijauhkan dari segala hal yang jahat. Kami juga doakan pemerintah bangsa-bangsa, termasuk pemerintah bangsa kami, Bapak Presiden sampai bawahannya sampai ke pelosok-pelosok.
bahkan juga pemerintah kota kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan akan memberi kepada mereka rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka akan memerintah bangsa kami dengan hikmat yang dikaruniakan oleh Tuhan untuk membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa kami. Berikan persatuan kepada bangsa kami ya Tuhan. Kami doakan juga untuk gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat Tuhan berkati, termasuk gereja kami ya Tuhan, GBI Avia Cemara ini Engkau akan berkati. Gembala sidang, diaken, para pengurus, para pelayan, dan seluruh jemaat dan keluarganya. Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah, sehingga kami sanggup menjadi terang dan garam dunia untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami sakit, Tuhan akan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan akan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan apapun juga yang menjadi keperluan kami percaya Tuhan menjadi solusi bagi kehidupan kami. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita akan memohon berkat khusus dari Tuhan. Angkatlah kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi umat-Mu ini akan meninggalkan persekutuan ini. Kami mohon Kau akan menyertai kehidupan kami sehari-hari. Dan berikanlah berkat-Mu kepada kami. Saudara-saudaraku yang aku kasihi dalam Tuhan, aku berdoa kiranya saudara-saudara akan diberkati. Keluargamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, bagi kalian yang masih studi, studimu diberkati, kesehatanmu diberkati, pelayananmu diberkati, dan Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang berhasil untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang lain, dan kita sendiri menikmati hidup seperti yang diberkati oleh Tuhan itu. Karena itu, terimalah sekarang rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih, sayang, dan kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan yang selalu baru, dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya akan menyertai kita sehari-hari. Sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini kita terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengakhiri ibadah ini dengan diberkati oleh Tuhan. Semua yang diberkati sama-sama katakan, amin. Amin. Amin.